selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kalian semuanya di rumah? Sehat kan ya? Nah, di pelajaran fisika kali ini bersama Bu Galuh kembali. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi mid semester Gasal. Dimana insya Allah nanti di 2 minggu ke depan kita akan melaksanakan ujian mid semester. Dan ini merupakan ujian yang pertama untuk kalian kelas 10 di SMK Taruna Jaya Prawira Tuban. Baik, untuk mata pelajaran fisika sendiri, kisi-kisi mid semester Gasal itu meliputi 3 bab. Yang pertama ada besaran dan pengukuran, lalu gerak lurus dan juga gerak melingkar, serta usaha dan juga energi. Nah, untuk kesempatan kali ini, Bu Galuh akan memberikan kisi-kisi mid semester Gasal untuk kalian hanya pada bab besaran dan pengukuran saja ya. Oke. Nah, untuk besaran dan pengukuran, nanti bab-bab apa saja atau materi-materi apa saja yang akan keluar di ujian mid semester besok, yaitu yang pertama ada macam-macam besaran pokok dan besaran turunan, lalu yang kedua ada konversi satuan, lalu yang ketiga ada satuan dan dimensi dari suatu besaran, yang keempat ada pengukuran pada jangka sorong dan juga mikrometer skrup. Oke, coba kita lanjutnya adalah seperti apa contoh-contoh soalnya dari keempat materi ini untuk besaran dan pengukuran ya. Nah, yang pertama ini ada subpokok macam-macam besaran pokok dan besaran turunan. Jadi nanti kalian pada subpokok macam-macam besaran pokok dan besaran turunan kalian diminta untuk menyebutkan atau memberikan contoh kira-kira apa saja sih yang termasuk besaran pokok dan juga apa saja yang termasuk besaran turunan. Seperti contohnya soal berikut ini, ya Bu Galuh bacakan. Berikut ini kegiatan pengukuran yang menghasilkan besaran pokok temperatur. Nah, temperatur di sini ya berarti yang berhubungan dengan temperatur. Dari kelima opsi di sini, Bu Galuh bacakan opsinya. Yang pertama adalah Andi mengukur tegangan listrik di rangkaian resistor. Nah, di sana ada tegangan listrik. Tentu saja kalau tegangan listrik itu kan tidak ada hubungannya dengan temperatur. Maka kalau tegangan listrik itu dikaitkan dengan besaran pokok adalah besaran pokok tentang arus listrik. Ya, sehingga untuk opsi A ini kurang tepat. Selanjutnya yang B, Pak Ogah mengukur lebar halaman rumah. Nah, ketika mengukur lebar itu nanti pasti didapatkan satuan meter. Nah, satuan meter itu merupakan besaran pokok dari besaran panjang ya. Kemudian yang C, Pak Arifin mengukur suhu tubuh anak. Nah, suhu tubuh kan kalau biasanya kita mengukur suhu itu kan didapatkan satuan derajat Celcius, derajat Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur seperti itu ya. Sehingga untuk mengukur suhu ini kan pasti ada kaitannya dengan temperatur. Maka jawabannya adalah yang C ya, yaitu besaran pokok yang menghasilkan pengukuran yang menghasilkan besaran pokok temperatur adalah Pak Arifin mengukur suhu tubuh anaknya, begitu ya. Oke, yang D dan E bisa dieliminasi, nggak usah dibahas gitu ya. Nah, selanjutnya adalah untuk bahasan konversi satuan. Nah, konversi itu adalah nama lain dari mengubah ya. Jadi nanti kalian diminta untuk mengubah dari satuan satu ke satuan yang lainnya. Ini nanti disediakan soal seperti misalnya contoh soal berikut ini. Massa jenis suatu zat 12 gram per cm kubik jika dinyatakan dalam SI maka akan sama dengan SI itu adalah satuan internasional ya. Sementara massa jenis ini memiliki satuan internasional yaitu kilogram meter kubik ya, kilogram per meter kubik. Nah, sehingga di sini untuk mengubah 12 gram per cm kubik dirubah ke kilogram per meter kubik, caranya adalah, nah di sini massa jenis sendiri itu memiliki rumus M per V, di mana M itu adalah massa, sementara V adalah volume. Nah, 12 gram per cm kubik yang dimaksud adalah massanya 12 gram, sementara volumenya adalah per 1 cm kubik ya. Jadi 12 gram per cm kubik itu sama dengan 12 gram per 1 cm kubik.
Karena kan 12 dibagi 1 itu kan sama dengan 12 ya. Sehingga nanti angka 1 itu biasanya tidak usah dituliskan, hanya 12 gram per cm kubik. Oke, begitu. Nah, 12 gram di sini yang satuan gram kita rubah ke satuan kilogram. Jadi massa dirubah dengan satuannya massa. Kemudian yang volume dirubah dengan satuannya volume. Oke, begitu ya. Sehingga di sini yang 12 gram kita jadikan kilogram, yang 1 cm kubik kita jadikan meter kubik. Gitu. Nah, di sini Bu Galuh sudah ada anak tangga untuk satuan berat, dimulai dari kilogram hingga miligram. Nah, kita kan di sini mintanya adalah yang gram. Kemudian gram ini kita jadikan kilogram. Sehingga dari gram ke kilogram itu kan naik. Setiap naik satu tingkat itu kan dibagi 10. Karena ini naik 1, 2, 3 tingkat, maka dikalikan 10 dipangkatkan 3. Gitu ya. Sehingga 12 gram dijadikan kilogram itu adalah 12 kali 10 pangkat. Karena naik ya, berarti dibagikan ya. Nah, itu dibagi, maka dibagi 10 pangkat 3. Atau di sana bentuknya bisa berubah menjadi bagi, lawannya adalah kali. Lalu 10 pangkat 3, bilangan positif 3, nanti lawannya adalah bilangan negatif 3. Sehingga menjadi 12 kali 10 pangkat min 3 kg. Nah, selanjutnya yang bawah juga harus kita ganti. 1 cm kubik kita jadikan meter kubik. Nah, di sini centimeter, anggap saja di sini untuk satuan berat cc, centigram, itu kita rubah ke satuan centimeter ya. Kita anggap saja centimeter. Oke, centimeter ke meter. Meter itu kan gram, sama dengan gram ya. Anggap saja seperti itu. Nah, di sini dari senti ke meter, maka dia naiknya adalah naik 2 tingkat. Nah, karena di sini ada kubik, maka sekali naiknya, sekali 1 tingkat naik, itu dibagi dengan 1000 atau 10 pangkat 3. Maka karena 2 kali naik, sehingga dikalikan 2 saja. 10 pangkat 3 kali 2 adalah 10 pangkat 6. Sehingga 1 cm kubik dijadikan meter kubik itu sama dengan 1 dibagi 10 pangkat 6 atau dibagi 1 juta. Ya, 1 juta kan nolnya 6, sehingga disingkat menjadi 10 pangkat 6. Nah, akhirnya seperti ini. Tadi kan 1 dibagi. Kita pakai bentuk perpangkatan sehingga yang bagi itu diganti kali. Karena bagi itu lawannya kali. Ya, sehingga 1 kali. Kemudian tadi kan dibagi 10 pangkat 6. Karena bagi sudah dilawankan kali, maka yang 6 bilangan positif 6 lawannya adalah negatif 6. Sehingga menjadi 1 kali 10 pangkat negatif 6 meter kubik. Nah, ini lalu kita bisa hitung. 12 dibagi 1 itu 12 ya. Kemudian 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 6 itu tinggal pangkatnya kalau bagi berarti dikurangi saja. Berarti min 3 dikurangi min 6. Berarti min 3 dikurangi min 6 itu kan sama dengan 3. Maka 12 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Didapatkan satuan S-nya. Sehingga di sini untuk soal massa jenis suatu zat 12 gram per cm kubik, jika dinyatakan dalam satuan FI, maka sama dengan 12.000. Saya ulangi ya, di bawah itu 12 kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu kan 10 dikalikan nolnya 3 ya, ditambahin nolnya 3 berarti 1 ditambahi nolnya 3 berarti 1000. 12 kalikan 1000 adalah 12.000. Sehingga untuk soal ini jawabannya adalah yang C, begitu ya. Oke. Nah, nanti soal-soal seperti ini juga insya Allah akan muncul dalam ujian mid semester sekitar 1-3 soal. Jadi kalian harus memahaminya ya. Oke, Bu Galuh lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah pada materi pengukuran pada jangka sorong dan mikrometer stroke. Ya, jadi yang lalu sudah diajarkan Pak Saiful untuk mengukur panjangnya benda dengan menggunakan jangka sorong dan mikrometer stroke. Nah, nanti yang akan keluar itu adalah salah satunya mikrometer stroke.
Ya. Oke, seperti contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar. Jadi ada gambar, kalian diminta untuk mengukur hasil pengukuran panjang dari mikrometer sekrup tersebut. Ya. Oke, baik kita jawab. Oh, kita coba opsinya A ya, jawabannya A 1,25 mm. Coba kok bisa dapat A itu seperti apa? Nah, ini ya, juga lo ingatkan lagi, mikrometer sekrup itu memiliki ketelitian 0,01 mm. Sementara jangka sorong sendiri itu nanti memiliki ketelitian 0,1 mm. Jadi lebih teliti mikrometer sekrup daripada jangka sorong. Oke, nah ini yang soal yang tadi. Nah, pada pengukuran mikrometer sekrup maupun jangka sorong, itu nanti ada dua skala, yaitu skala utama dan juga skala nonius. Yang mana nanti hasil pengukurannya itu adalah hasil penjumlahan dari skala utama ditambah dengan skala nonius. Oke ya. Nah, di sini kan sudah ada angka 1 mm, artinya 1 mm itu adalah skala utamanya. Skala utamanya adalah 1 mm. Sementara nanti skala noniusnya itu adalah yang angka-angka yang berwarna abu-abu itu. Itu ada 30, 25, dan juga 20. Nah, nanti dari angka-angka yang warna abu-abu tersebut, nanti kita urutkan mana yang lurus dengan skala utamanya. Kebetulan kalau di soal ini skala utamanya yang lurus, maksud saya skala noniusnya, angka-angka yang ada di arsiran abu-abu tersebut yang lurus dengan skala utama adalah 25. Sehingga didapatkan skala noniusnya adalah 25. Jangan lupa dikalikan 0,01 mm. Dari mana 0,01 mm? Karena ini adalah mikrometer sekrup, sehingga yang skala noniusnya 25, yang urut tadi skala utama tadi ya, yang lurus dengan garis skala utama tersebut 25 dikalikan dengan ketelitiannya mikrometer sekrup, yaitu 0,01 mm. Sehingga 25 dikalikan 0,01 adalah 0,25 mm. Maka didapatkan pengukuran, nah ini ya, ini adalah skala nonius yang saya maksudkan tadi. Oke, maka dapatkan hasil pengukurannya adalah skala utama ditambah skala nonius, sehingga 1 mm ditambah 0,25 mm didapatkan adalah 1,25 mm. Benar ya, sehingga tadi jawabannya adalah yang untuk soal yang tadi adalah yang A, gitu ya, 1,25 mm. Oke, bentar ya, kita tunggu. Nah, selanjutnya untuk pembahasan yang terakhir di besaran dan pengukuran nanti yang insya Allah akan keluar di ujian semester adalah tentang satuan dan dimensi dari suatu besaran ya. Jadi kemarin sudah belajar tentang besaran pokok yang besarannya sudah ditentukan ya, ada 7 besaran pokok yang wajib kalian hafalkan. Kemudian ada juga besaran turunan yang mana besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok. Nah, untuk contoh soalnya itu kira-kira seperti 4 soal berikut ini. Ya, yang pertama adalah berikut yang merupakan dimensi dari percepatan. Nah, kemarin kan percepatan itu kalian diminta untuk menurunkan dari besaran pokok. Ya, percepatan itu apa? Kemudian dicari dulu satuan rumusnya seperti apa, lalu didapatkan satuan, dari satuan nanti didapatkan dimensinya. Ya, begitu ya. Nah, kemudian untuk yang soal nomor 2 itu adalah jika disediakan suatu dimensi, kalian diminta untuk menyebutkan dimensi tersebut itu merupakan dimensinya dari satuan apa, gitu ya. Seperti LT pangkat min 1 adalah merupakan dimensi dari satuan apa, gitu ya. Oke, kemudian satuan joule ini memiliki kesetaraan nilai dengan, jadi joule itu merupakan satuan dari Joule itu merupakan satuannya dari energi ya. Jadi energi nanti dilihat dulu rumusnya energi itu apa, nanti didapatkan satuannya energi itu apa, gitu ya. Itu sama dengan, maksudnya kesetaraannya Joule itu sama dengan satuannya energi yang lain. Jadi Joule itu adalah merupakan satuan dari energi. Nah, pertanyaan nomor 3 ini, satuan Joule ini maksudnya sama dengan satuan energi apa, gitu ya. Jadi energi nanti satuannya bisa Joule, bisa jawaban dari pertanyaan.
Kemudian yang 4 itu berikut yang termasuk kelompok besaran turunan adalah, jadi nanti seperti yang di yang pertama tadi ya, jadi kalian nanti bisa menghafalkan atau mempelajari besaran-besaran turunan, macam-macam besaran turunan itu apa saja. Nah, dari keempat soal ini akan lebih mudah mengerjakannya dan juga menjawabnya itu jika kalian mempunyai tabel yang seperti ini, seperti tugas yang kemarin di pertemuan yang pertama. Kan ini adalah tugas kalian di pertemuan yang pertama. Nanti kalian bisa buka kembali dan pelajari kembali apa saja besaran pokok dan besaran turunan ya, seperti yang tadi. Nah, di sini ada contohnya percepatan. Percepatan itu kan bisa dicari dari kecepatan dibagi waktu, sehingga nanti didapatkan dimensinya adalah LT pangkat 62. Maka terjawab tadi soal yang berikut yang merupakan dimensi dari percepatan, berarti nanti kalian harus mencari jawaban yang LT pangkat 62. Nah, kira-kira seperti itu ya. Baik, kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk kisi-kisi mid semester dasar kita ya. Jangan lupa kalian untuk belajar lagi, dibuka bukunya ya. Di bab yang pertama sampai bab yang ketiga insya Allah akan keluar di ujian mid semester dasar. Dan untuk hari ini kita bahasannya hanya tentang besaran dan pengukuran. Di pertemuan yang akan datang insya Allah akan saya lanjutkan untuk kisi-kisi mid semester lagi ya, pada gerak melingkar dan juga gerak lurus serta energi dan juga usaha. Oke, sampai sini dulu. Bugaluh akhirkan dan bugaluh cukupkan. Bugaluh akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.